Di video kali ini aku ingin membuat frozen food, tapi ada satu buah makanan yang sudah matang, yaitu daging giling. Ini bisa dipakai untuk makan sama nasi ataupun juga untuk topping dari mie ayam. Hanya saja untuk kali ini aku pakainya daging giling, bukan daging ayam potong. Dan sebetulnya pada saat aku membuat ini di rumah itu kami baru saja membeli mie basah, jadi biasa untuk membuat kayak mie ayam gitu. Dan ini adalah untuk isiannya, jadi aku buat 2 porsi. Yang satu porsi itu kami konsumsi di hari ini, dan yang satu porsinya lagi itu aku taruh di freezer untuk stok besok atau lusa, karena untuk mie-nya itu masih ada. Jadi kalau mau makan mie-nya itu tinggal dipanasin aja toppingnya, nggak perlu buat lagi untuk dagingnya. Jadi ini adalah untuk stok 1-2 hari ke depan. Untuk resepnya, aku akan kasih e-cardnya karena sebelumnya aku sudah pernah buat resep video untuk mie ayam. Jadi hanya tinggal lihat aja di videonya untuk resepnya ya. Oh ya, kalau misalkan ada jamur kuping, itu kalian bisa pakai juga jamur kuping untuk sebagai campurannya. Karena nggak ada stok, hanya ada daging giling aja, jadi aku pakai ini aja. Nggak masalah juga sih sebetulnya, tapi untuk penggunaan daun bawang itu harus wajib gitu ya, karena itu untuk menambah cita rasa dari masakan ini sendiri. Nah, aku tuh melakukan meal prep dan juga melakukan food prep untuk frozen food itu dikarenakan aku beberapa waktu ke depan itu aku akan mau buat orderan bunga, terus juga ada keponakan aku ulang tahun, jadi aku mau bikin kue. Dan supaya punya stok aja karena bocil aku itu lagi susah banget makannya sekarang. Dan kemarin itu agak lumayan ya yang waktu aku bikin stok makanan untuk frozen food yang ada chicken nuggetnya, itu sangat membantu sekali karena kemudian beberapa hari setelahnya itu aku nggak enak badan, jadi nggak bisa masak banyak di rumah. Kemudian kita cukup pakai stok itu aja. Jadi ini aku buat lagi karena stok yang sebelumnya aku buat itu sudah habis. Tapi
Sebetulnya memang stok itu adalah video yang sudah agak lama, sekitar semingguan, dan aku baru sempat upload kemarin-kemarin. Jadi ini udah habis sekitar 2 harian, baru kemudian aku buat lagi untuk stok makan. Oke, ini udah selesai, jadi aku tinggal taruh di wadah gitu yang kedap udara ya, jadi dia ditutup. Kemudian nanti kalau mau dimakan tinggal ditumis sebentar aja, dikeluarkan dari freezer. Tapi malam sebelumnya itu diturunkan ke chiller dulu ya. Kemudian nanti besok paginya itu tinggal kita panaskan aja untuk siap kita konsumsi lagi. Nah, kemudian ini berikutnya adalah ayam yang aku bumbui dengan bumbu dari Sasa. Jadi biasanya aku bikin ayam ini itu dipanggang ya, karena aku lebih suka yang versi panggangnya, nggak pakai minyak banyak menurut aku. Selain irit juga lebih sehat jatuhnya. Jadi di keluarga kami memang kami lebih suka memanggang ayam ketimbang digoreng. Jadi seperti itu, jadi cukup dibumbui aja kayak gitu. Sebetulnya nggak perlu dibekukan juga nggak apa-apa, biasanya juga aku nggak bekukan, cuma ini supaya biar langsung praktis aja karena memang minggu depan adalah minggu yang cukup hektik, jadi aku bekukan dulu aja nih si ayam ini. Kalau kalian nggak bekukan, kalian cukup bumbui aja, diamkan di chiller sekitar 10-15 menit. Kemudian abis itu bisa tinggal kalian goreng atau bisa kalian panggang. Ini rasanya agak manis ya, jadi buat kalian yang suka rasa agak manis, cocok nih ayam ini. Oke, udah selesai. Tinggal kita taruh di freezer dan bisa kita konsumsi beberapa hari ke depan. Next, selanjutnya ini aku punya ayam fillet bagian dada. Ini dari satu ekor ayam yang aku bagi jadi 6 potong. Ada satu bagian aja yang kecil. Nah, dari ayam-ayam ini akan aku bagi dua. Yang 3 buah itu akan aku bikin jadi ayam stick. Yang 3 lagi itu akan aku bikin chicken katsu. Karena suami aku kan sudah mulai kerja di era new normal ini dan memang lebih baik kita membawakan bekal sendiri untuk suami gitu ya. Jadi karena itu aku juga food prep ini tujuannya adalah supaya bisa buat membantu proses memasak aku di pagi hari agar lebih cepat. Karena suami aku sudah mulai kerja di luar rumah, udah mulai kerja lagi di kantor.
Walaupun nggak tiap hari, seminggu sekitar 2 sampai 3 kali, tapi tetap bekalnya itu kita siapkan. Nah, jadi di kemarin-kemarin itu sempat aku bikin video untuk bekal, untuk masak bekal ya. Jadi itu sudah ada sebetulnya si chicken katsu ini dan ayam panggangnya, stick stick ayam, karena memang suami aku suka banget sama stick ayamnya, sama chicken katsunya juga dia sama bocil suka. Jadi aku buat ini untuk mereka berdua. Ini stoknya untuk 2 minggu ke depan, semua frozen food yang aku buat ini ya. Nah, untuk resep-resepnya nanti aku akan kasih e-card-nya dan juga akan aku taruh aja di description box ya. Jadi kalau kalian mau lihat, kalian nggak capek-capek lagi nyari-nyari resepnya, tapi kalian cukup lihat aja, semuanya akan ada di description box. Nah, kalau yang sebelumnya itu adalah stick ayam, itu yang versi simple banget ya. Dan ini adalah untuk chicken katsu. Nah, untuk chicken katsu itu tadi barusan aku buang bagian tulangnya ya. Jadi sebaiknya memang kalau ada bagian tulang itu segera langsung dibuang. Karena aku juga takutnya nanti kemakan sama anak aku gitu ya, karena dia sudah mulai aku biasakan makan sendiri sekarang. Takutnya nanti akunya nggak gitu kan. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga daripada nanti ada resiko itu. Nah, jadi si chicken katsunya ini kita bumbui dulu. Kita kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit aja, sama kasih kaldu jamur. Kalau aku cukup pakai kaldu jamur aja sama jeruk, si garamnya aku skip. Nah, habis itu kita akan diamkan dulu di kulkas sekitar 30 menitan, baru kemudian setelah itu akan kita kasih tepung. Next, berikutnya ini adalah untuk chicken nugget, sama seperti yang lalu. Karena kami masih suka dengan chicken nuggetnya, jadi untuk kali ini buat lagi. Dan masih tetap menggunakan chopper karena itu kan praktis banget ya. Jadi karena aku kan buatnya ini maraton, nggak cuma satu-satu aja gitu ya maksudnya. Jadi aku langsung buat beberapa jenis untuk frozen foodnya. Karena itu chopper di sini sangat membantu sekali untuk mempercepat proses pembuatannya. Jadi seperti ini, kalau kalian nggak punya chopper, kalian bisa parut ya untuk si wortelnya itu. Jadi setelah sudah semuanya halus baru dicampur. Untuk kejunya, karena aku tuh pakainya tuh Kraft Cheddar, dia kan kadar asinnya lebih asin ya daripada keju biasa. Jadi aku kasih kaldu jamurnya di sini sama garam sedikit aja, nggak terlalu banyak, karena takutnya nanti malah jatuhnya jadi keasinan gitu. Tapi takaran itu sesuai dengan selera masing-masing aja, aku kembalikan kepada kalian semua ya. Karena kan kalian sendiri yang tahu kadar asin kalian itu sampai seberapa asin gitu.
Dan ini sudah siap-siap mau kita kukus dulu si chicken nuggetnya. Jadi kita akan pindahkan ke dalam loyang. Bisa pakai loyang apa aja. Bisa dialas juga pakai kertas roti. Tapi aku enggak. Aku cuma dikasihin minyak aja sedikit. Oke, terus kemudian kita pindahkan. Ngomong-ngomong itu spatulanya aku jualin ya. Kalau kalian mau bisa mampir ke Shopee aku. Nanti akan aku taruh juga linknya di description box aku. Ya, dan ini lagi kita kukus untuk 30 menit ke depan. Kemudian si chicken katsu yang tadi udah kita taruhin bumbu dan kita diamkan di kulkas atau bahasa resepnya itu adalah dimarinasi. Sekarang kita akan mulai kasih tepung-tepungannya. Jadi ini aku kasihin baluri dulu ya dia dengan tepung terigu. Kemudian kita taruh di kocokan telur. Baru setelahnya kita kasihin dia tepung roti. Kalau kalian mau lebih tebal lagi, diulangi lagi prosesnya. Tapi maksudnya dibaluri tepung, terus kasih ke telur, masuk lagi ke tepung lagi, baru ke telur lagi, baru kemudian ke si tepung roti yang terakhir. Kemudian kalau mau tebelan lagi, setelah dari tepung roti, balik lagi ke telur, baru kemudian terakhir ke tepung roti lagi. Tapi kalau aku sih lebih suka ayam yang lebih banyak ya ketimbang tepungnya. Jadi karena itu, kalau untuk kayak chicken katsu gitu-gitu, kita biasanya memang lebih suka buat sendiri. Karena kalau bikin sendiri itu lebih puas makannya untuk dagingnya. Karena kita bisa tahu dagingnya lebih banyak, bukan terigunya yang lebih banyak gitu ya, Mak. Oke, ini udah jadi dan kita siap untuk taruh di kulkas. Dan yang terakhir untuk hari ini aku bikinnya chicken nugget lagi. Sebetulnya aku hari ini rencananya itu mau bikin yang lain lagi. Jadi aku mau bikin frozen food untuk ayam goreng panir, kemudian mau bikin dimsum, terus kemudian juga aku pengen bikin kaki naga. Tapi ini tuh karena mungkin banyak banget juga ya, jadi aku tuh udah mulai dari siang. Dan ini tuh udah sekitar 6 atau 7 jam gitu aku ada di dapur ngerjain sendirian. Jadi agak capek banget. Kemudian akhirnya aku memutuskan untuk 3 yang terakhir itu tadi nggak jadi aku buat, tapi akan aku buat kalau stoknya ini udah mulai menipis. Nah, si chicken nugget ini adalah jadi makanan frozen food terakhir yang aku buat. Resepnya sama seperti yang aku buat sebelumnya ya. Dan kalau kalian suka dengan sayur-sayuran, kalian bisa campurkan brokoli di sini selain wortel ya. Cuma karena aku nggak punya stoknya, jadi aku hanya membuat dengan wortel aja. Dan ini tuh rasanya tuh ngeju banget ya. Jadi karena kita kan kasih kejunya emang agak lumayan ya takarannya. Ini cukup stoknya untuk 2 minggu ke depan untuk semua frozen food yang aku buat di hari ini. Oke, sekarang kita mau lihat penampakannya di kulkas. Ini sudah aku masukin semuanya. Ini udah banyak ya. Ini ada tulang ayam. Ini adalah bakso seafood. Kemudian ini
chicken nugget yang sudah aku buat, lalu kemudian itu ada chicken katsu, kalau itu di bawah adalah daun salam. Nah ini nih sebetulnya stok dari 3 buah yang aku mau buat itu, si ayam panir, kaki naga, terus kemudian sama dimsum. Nah di bagian atas ini juga, ini adalah daging yang tadi udah aku tumis, daging gilingnya, sama itu adalah stok-stok ayam yang aku pakai untuk 2 minggu ke depan ini. Jadi aku menyimpannya dengan cara seperti itu. Kalau kalian mau lihat food preparation untuk penyiapannya, kalian bisa lihat di video-video aku, ada banyak ya. Thank you for watching, see you in my next video, bye bye.